belum terlambat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan dititipkan kepada kita ini kita pakai untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji saya, insya Allah episode kali ini kita akan mengangkat mengenai tantangan-tantangan yang biasanya muncul pada saat seseorang memutuskan untuk hijrah. Seseorang memutuskan untuk mencoba menjadi versi terbaik dirinya di hadapan Allah. Nah, tantangan-tantangan yang biasa muncul, salah satunya adalah tantangan yang paling besar, yaitu tantangan dari dalam diri sendiri. Yang namanya ngalahin nafsu diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada kita menolak ajakan teman dari luar, menolak godaan-godaan yang datang dari luar. Contoh, misalnya ada orang atau teman kita datang ke rumah, kita lagi mau baca Quran misalnya, atau kita lagi mau baca kitab yang lain-lain misalnya gitu ya. Nah, teman kita bilang, yuk main yuk, jalan ke mall yuk. Kita bisa nolak tuh. Karena apa? Karena ada suatu hal yang mau kita kerjakan yang menurut kita jauh lebih penting daripada hanya jalan-jalan ke mall. Kita bilang, sorry gak bisa, gue lagi mau baca nih. Sorry gak bisa, lagi malas keluar, macam-macam alasannya. Nah, tapi yang jadi masalah, kalau waktu kita lagi di rumah duduk-duduk, tiba-tiba dari dalam hati ini kita yang pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen kemudian jalan-jalan kemana aja, pokoknya refreshing begitu. Nah, ini sulit untuk kita bendung, sulit untuk kita tahan. Karena apa? Karena memang yang namanya ajakan dari dalam ini jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Dan biasanya kita itu lebih memenangkan yang namanya nafsu diri kita sendiri yang datangnya dari dalam diri kita. Kalau kita yang mau, susah buat ditahan. Tapi kalau orang lain yang ngajak, ada kemungkinan kita bisa menahannya. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa kemudian menahan nafsu kita sendiri, menahan keinginan kita sendiri yang jelas-jelas keinginan ini sulit untuk dibendung. Kita bisa memikirkan bahwa apabila kita melakukan hal tersebut, misal ya, kita mau ke mall. Ke mallnya ngapain? Ada kebutuhan nggak? Ada keperluan nggak? Atau jangan-jangan hanya buang waktu sia-sia aja? Itu kita pikirkan. Karena apa? Karena Allah perintahkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jangan hari ini, besok juga diperintahkan untuk kita pikirkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah, kata Allah. Ya. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, pikirkan baik-baik apa yang kau akan lakukan esok hari itu. Bertakwalah kepada Allah dan pikirkan baik-baik apa yang akan kau lakukan esok hari itu. Maksudnya, kalau kita mau melakukan apa-apa kegiatan atau aktivitas apapun besok, kita pikirkan dari sekarang. Aktivitas itu sebisa mungkin bernilai ketakwaan di hadapan Allah. Karena ayat tersebut kemudian dilanjutkan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita memahami hidup kita di dunia ini tujuannya buat apa, maka tentunya kita akan mempersiapkan diri kita, ya, membuat planning, membuat rencana dari setiap aktivitas kita itu untuk sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita cuma mau cari harta, maka kita pasti akan membuat rencana-rencana gimana caranya setiap hari bisa menghasilkan harta atau uang ataupun yang namanya kedudukan, yang mana dengan kedudukan itu kita bisa mendapatkan harta. Kalau misalnya tujuan hidup kita untuk olahraga, maka pasti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap harinya itu yang bernilai olahraga. Tapi pada saat kita memahami tujuan hidup kita sebagaimana yang Allah inginkan, apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita pun pasti akan memikirkan segala aktivitas kita, setiap waktu yang kita jalani itu harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena ini Allah yang inginkan. Kan kita mau hijrah, kita mau kembali ke jalan Allah.
Maka kenalilah apa-apa yang Allah inginkan dan apa-apa yang Allah tidak inginkan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah langkah, supaya kemudian kita bisa membuat defense mechanism dari dalam diri kita sendiri dan tidak kemudian kita memenangkan nafsu kita. Mudah-mudahan kita mampu melewati tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.